Penangkaran atau penyalur benih bibit kehutanan dan perkebunan milik Komarudin ini tak hanya mendapatkan dukungan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar, namun juga mendapatkan dukungan dari pemerintah Desa Slemanan, Kecamatan Udanawu. Ya, memang benar ini adalah usaha mikro binaan Desa Slemanan dan kami disupport oleh pemerintah daerah Kabupaten Blitar. Banyak sekali usaha mikro yang ada di Desa Slemanan, di antaranya contohnya ada penangkaran bibit mangga dan lain-lain, ada lagi pembuatan pupuk kandang, usaha kecil seperti pembikinan kue. Mungkin hanya itu, dan terima kasih untuk Kabupaten Blitar yang telah ada pembinaan desa. Ya. Semua bibit yang ada di penangkaran atau penyalur benih bibit kehutanan dan perkebunan milik Komarudin ini merupakan bibit-bibit yang unggul dan berkualitas. Sehingga kita tidak perlu ragu lagi untuk membeli bibit di sini, baik dalam jumlah kecil maupun jumlah besar. Umumnya kami memberikan bibit untuk pemasaran baik partai kecil maupun partai besar ke setiap daerah. Adapun daerah-daerah itu kebutuhan bibitnya bermacam-macam. Misal ikon daerah Blitar yaitu kopi coklat, terus apokat si jago. Makanya diharapkan untuk kabupaten-kabupaten lain juga menggunakan bibit-bibit seperti yang saya sebutkan tadi, misal untuk ikon kabupaten masing-masing. Adapun bibit kami adalah bibit yang berkualitas. Maka dari itu harganya pun ya harus ngikuti. Soalnya apa? Kalau kita melihat dari bibit berkualitas, otomatis kan harus berlabel, bersertifikat. Itu yang kami harapkan. Contohnya tanaman buah-buahan seperti nangka, durian dengan asumsi umur 4 tahun, 5 tahun sudah berbuah, itu yang tanaman perkebunan. Adapun tanaman kehutanan seperti sengon, jati, mahoni. Kalau jati otomatis identik dengan minimal 15 tahun panen, tapi kalau sengon itu minimal 5 tahun sudah panen. Makanya saya mengharapkan kepada teman-teman, pakailah bibit yang berkualitas dengan hasil yang sangat bagus nanti hasilnya. Untuk pemasarannya sendiri, Komarudin telah memasarkan hasil usahanya tidak hanya di Kabupaten Blitar, namun juga di daerah-daerah lain, seperti Tulung Agung, Bangkalan, Sampang, Probolinggo, dan kota-kota lain di Jawa Timur. Untuk pemasaran masalah bibit kami salurkan ke beberapa kabupaten Blitar, khususnya Tulung Agung, Bangkalan, Sampang, terus Probolinggo, Tulung Agung, dan khususnya Jawa Timur. Karena apa? Prospek untuk pembibitan sangat menjanjikan sekali. Kami berharap mengharapkan kepada pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kabupaten Blitar, marilah kita menggalakkan penanaman bibit yang berkualitas. Bibit yang kami tangkar tidak kalah dari daerah lain, maka dari itu pakailah produk-produk dari Kabupaten Blitar. Maka dari itu ayo kita beli produk-produk bibit dari Kabupaten Blitar.
Selain penangkaran atau penyalur benih bibit kehutanan dan perkebunan yang ada di Desa Slemanan, potensi usaha mikro lain yang juga berada di Desa Slemanan, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, adalah usaha pembuatan pupuk organik dengan memanfaatkan limbah-limbah organik di desanya, kemudian mendirikan usaha pupuk ini. Usahanya apa ya? Usaha pengolahan limbah ternak, ya jenis ternak ayam, kambing, sapi. Terus ini kok alasannya usaha ini apa? Ya alasannya apa ya? Ya memanfaatkan limbah-limbah yang ada di desa ini. Terus untuk dijadikan pupuk. Untuk bahan baku organik. Kemajuan usaha mikro di Kabupaten Blitar tak terkecuali usaha penangkaran atau penyalur benih, bibit kehutanan dan perkebunan, serta usaha pembuatan pupuk organik di Desa Slemanan, Kecamatan Udanawu, secara tidak langsung selain berpengaruh pada menurunnya angka pengangguran, juga berpengaruh terhadap menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Blitar. Nah ini dari kandang ayam di sini diolah, diselip gitu. Nah nanti ini bahan baku setengah jadi. Nanti setelah itu baru dibawa ke pabrik. Satu hari saya dapatnya kurang lebih 250 sak. 250 sak untuk satu harinya. Terus untuk harganya sendiri atau berapa? Harganya di sini mayoritas ton, Mas. Per ton. Untuk ya. 1 tonnya berapa? 1 ton di sini kalau dari sini itu antara 250. Ya, ini bisa terlihat dengan menurunnya angka kemiskinan dari 9 menjadi 9, atau turun menjadi 0,8% dari angka kemiskinan ini. Ini memang dari data statistik, bukan kami yang mendata, tapi pihak independen BPS menyampaikan bahwa itu sangat besar dipengaruhi oleh kemajuan usaha mikro. Ini yang membuat perekonomian kita semakin bagus.